Kita akan pantau bersama masih terkait dengan arus balik Lebaran 2025 dan kita sudah terhubung dengan jurnalis-jurnalis dari Anyus Media Group. Ada Wenda Nura yang berada di stasiun Pasar Senen saat ini dan juga ada Nata Arman di gerbang tol Palibanan, Cirebon dan juga Indra Setia di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kita sapa terlebih dahulu Wenda di stasiun Pasar Senen. Selamat pagi Wenda, apakah Pasar Senen ini masih dibanjiri oleh penumpang kereta yang baru tiba atau mereka yang mau berangkat, Nora? Iya, halo selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa saat ini di stasiun Pasar Senen memang masih terpantau kondusif atau cenderung terlihat tidak terlalu ramai. Tapi Bayu dapat kami sampaikan bahwa beberapa jam yang lalu atau sekitar dini hari tadi memang terlihat ramai oleh para penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ataupun yang tiba di stasiun Pasar Senen. Sehingga dapat kami sampaikan Bayu meskipun arus mudik ini sudah selesai, namun animo penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen saat ini memang masih tinggi. Yang mana data terakhir yang kami terima bahwa ada lebih dari 22.000 penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Sedangkan untuk penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen saat ini kami masih menunggu data resminya dari pihak KAI Daerah Operasi 1. Namun secara keseluruhan yang akan tiba di daerah operasi 1, data terakhir yang kami terima ini ada sebanyak 42.000 penumpang. Dan perlu kami tegaskan Bayu dan juga pemirsa bahwa data ini masih data sementara yang kami terima karena data ini akan diperbarui jam 12 malam setiap harinya. Dan kalau kita melihat data hari kemarin Bayu, ada sebanyak 16.000 penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen dari kampung halamannya masing-masing. Dan untuk puncak arus balik yang akan terjadi di stasiun Pasar Senen ini akan terjadi pada tanggal 5 April mendatang, yang mana datanya sendiri kami masih menunggu data resminya yang akan tiba di stasiun Pasar Senen ini akan ada berapa penumpang. Namun di daerah operasi 1 KAI ini akan ada sebanyak 48.000 penumpang yang akan tiba. Dan kalau kita melihat jika dibandingkan dengan tahun lalu Bayu, tahun lalu pada saat puncak arus balik Lebaran 2024 ini yang tiba di stasiun Pasar Senen ini lebih dari 18.000 penumpang atau mencapai 19.000 penumpang per harinya. Dan tentunya kita akan terus memantau apakah tahun ini akan terjadi lonjakan kembali. Maksud kami akan ada angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun kemarin atau tidak. Dan tentunya dari pihak KAI khususnya di daerah operasi 1 ini terus memantau. Maksud kami menghimbau agar para penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen ini berhati-hati terhadap barang bawaannya agar tidak ada barang yang tertinggal baik di rangkaian kereta ataupun di ruang tunggu. Sementara demikian Bayu. Ya. Wenda, kalau tadi Anda sempat mengatakan bahwa sempat terjadi sedikit kepadatan di sana karena ada penumpang yang datang dan juga kembali atau masih datang ataupun pergi dari Pasar Senen. Adakah Anda melihat apa yang harus diantisipasi? Mungkin apakah ini sempat terjadi kepadatan saat pintu keluar atau seperti apa Wenda? Singkat saja. Baik, kalau kami perhatikan berdasarkan pantauan kami, Bayu dan juga pemirsa, memang kepadatan ini terjadi pada saat jam-jam mendekati jam keberangkatan kereta ataupun jam kedatangan kereta, sehingga tentunya dihimbau untuk para penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen ini dihimbau untuk tiba lebih awal, minimal 60 menit sebelum jam keberangkatan. Hal ini tentunya untuk mengantisipasi kepadatan pada saat antrian untuk melakukan check-in ataupun boarding. Dan untuk kedatangan sendiri memang saat ini tidak terlihat terlalu padat Bayu, karena memang untuk kedatangan saat ini kedatangan tercepat berdasarkan pantauan kami akan ada kereta yang datang tercepat ini di sekitar pukul 6.30 nanti. Sementara Bayu. Ya, terima kasih Wenda yang saran yang cukup bermanfaat bagi para penumpang ataupun mereka yang ingin pergi, Wenda. Namun kita ke Nata Arman terlebih dahulu. Nata, seperti apa di gerbang tol Palimanan? Apakah di tempat Anda ini sudah mulai terlihat arus balik yang cukup membludak di sana, Nata?
Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami di tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 207-208 terpantau masih ramai lancar, bahkan terpantau sejak kemarin tanggal 2 April 2025, baik itu pagi hari, kemudian siang hari, sore hari, dan malam hari, bahkan hingga saat ini pagi kembali, belum terlihat adanya lonjakan kendaraan yang begitu signifikan, terutama yang mengarah baik itu dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah maupun sebaliknya dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Bahkan saat ini juga masih diberlakukan sistem 2 arah, belum ada juga penerapan rekayasa lalu lintas yang seperti akan dilaksanakan. Dan memang untuk rencananya untuk penerapan rekayasa lalu lintas seperti one way dari arah Jawa menuju ke Jakarta ini akan dilaksanakan rencananya pada hari ini, tepatnya pada pukul 2, mengingat memang pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 ini akan terjadi lonjakan volume kendaraan terutama yang mengarah ke Jakarta karena banyaknya masyarakat yang sudah mulai kembali akan melakukan aktivitas bekerja. Namun sejauh ini kami memantau untuk kemarin sampai dengan pagi ini terpantau, bisa Anda saksikan juga masih ramai lancar, belum terjadi penumpukan kendaraan, dan rata-rata kecepatan dari kendaraan ini dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya masih sekitar 80 sampai dengan 100 km per jam. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa berdasarkan data yang kami himpun, untuk kemarin meskipun sempat terjadi kepadatan lalu lintas di kawasan Cipali, kemudian sampai dengan tol Cikampek Utama, namun yang jelas untuk Palimanan Kanci sejauh ini masih bisa dikatakan landai. Dan untuk diskon tarif tol juga ini akan sudah mulai berlangsung nanti pada hari ini, tepatnya pada pukul 5 sampai nanti tanggal 10 April 2025. Kemudian dikecualikan pada tanggal 6 dan 7 April. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Bayu. Baik, terpantau masih landai di sana. Namun seperti apa kondisi bagi para mungkin pemudik yang menggunakan moda transportasi kapal? Kita beralih ke Indra Setia Budi di Bakauheni. Indra, seperti apa Indra? Apakah sudah banyak pemudik yang kembali ke Pulau Jawa? Baik, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di H+3 ini makin terus mengalami peningkatan ya Bayu. Dan kalau kita bandingkan data ASDP, kalau di H+2 kemarin ini keberangkatan ada 12.000 penumpang dengan total 3.000 kendaraan. Namun di H+3 terdapat sebanyak, maksud kami di H+2 ini sebanyak hampir 16.000 penumpang sudah bertolak dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa dengan total kapasitas kendaraan ini mencapai 4.000 kendaraan Bayu. Dan memang perlu diketahui Bayu dan juga pemirsa bahwa hari ini mulai akan diberlakukan tiket tarif diskon tiket kapal feri yang berjumlah sebesar 21% hingga 36% pada pukul 12 siang hari ini. Dan dipastikan ini awal mula diprediksi akan mulai ramai oleh para pemudik yang melakukan arus balik 2025 ini, yang mana diskon ini akan sangat membantu sekali dan meringankan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan arus balik 2025. Nantinya ada pun juga perlu diinformasikan juga bahwa diskon tarif tiket ini akan berlaku tanggal 3 April hingga 7 April 2025 mendatang, yang mana masyarakat dihimbau untuk memilih lebih cerdik dalam memilih jadwal untuk menghindari kepadatan maupun juga keramaian di area pelabuhan menuju Pulau Jawa. Adapun juga perlu kami informasikan Bayu dan juga pemirsa untuk mengantisipasi lonjakan, nantinya pihak SDP maupun stakeholder terkait akan melakukan sejumlah rekayasa ataupun juga melakukan sistem clustering, delay system maupun juga buffer zone, yang mana ini dilakukan guna untuk mengurai kepadatan di setiap pelabuhan. Dan perlu ketahui juga bahwa tempat saya melaporkan saat ini Bayu dan juga pemirsa, tadi ini jalur eksekutif menuju Dermaga 7 yang akan memberangkatkan para pengendara menuju Pulau Jawa, dan pukul 12 siang hari ini nantinya jalur eksekutif ini akan berubah menjadi jalur dengan harga yang normal ataupun dengan harga yang reguler. Ini sangat pasti membantu sekali untuk para pemudik yang melakukan arus balik 2025 kali ini. Dan perlu diketahui juga Bayu dan juga pemirsa bahwa per hari ini masih diberlakukan ataupun digunakan 40 kapal yang beroperasi, dan tidak menutup kemungkinan nantinya akan ditambahkan yang ASDP menyiapkan sebanyak 67 kapal yang siap siaga dalam mengakomodir masyarakat yang akan melakukan arus balik menuju Pulau Jawa. Dan selain itu juga terkait kesiapan dari Menhub sendiri, ASDP sendiri maupun juga kepolisian, stakeholder terkait ini memastikan
kesiapannya 100% Bayu dan juga pemirsa, sehingga kepolisian juga akan siap siaga dalam mengatur lalu lintas dari jalan arteri Sumatera menuju pelabuhan ini. Akan dilakukan sejumlah skema agar tidak terjadi penumpukan maupun kemacetan di area menuju pelabuhan. Dan perlu diketahui juga Bayu dan juga pemirsa, dapat kami informasikan juga bahwa ASDP ini untuk pelayanan dari pelabuhan Bakauheni ini memiliki beberapa pelabuhan yang mana tempat saya melaporkan ini hanya untuk kendaraan pribadi saja Bayu. Dan kami mengimbau bagi masyarakat untuk sebelum melakukan keberangkatan 2 jam sebelum melakukan keberangkatan sudah berada di area tempat saya melaporkan. Demikian Bayu. Ya, Indra, bagaimana dengan informasi cuaca sejak malam hingga pagi hari ini, Indra? Apakah terpantau cerah atau sempat ada hujan juga yang mungkin ini bisa jadi antisipasi terkait perjalanan kapal? Baik Bayu dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa memang dari sejak kemarin sore hingga saat ini masih turun gerimis Bayu. Dan semalam juga sempat turun hujan yang cukup deras, namun tidak menyurutkan masyarakat melakukan kegiatan arus balik 2025 ini. Dan kalau terkait perjalanan kapal ini masih berjalan normal, dikarenakan semuanya masih dalam kondisi yang sangat kondusif sehingga tidak mengganggu jam perjalanan operasional, sehingga masyarakat bisa melakukan perjalanan arus balik 2025 ini dengan aman dan juga pastinya nyaman Bayu. Ya, kita doakan agar arus balik ini diberkahi dengan cuaca yang cukup cerah agar tidak mengganggu perjalanan. Terima kasih banyak Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Bakauheni, Lampung, dan sebelumnya ada rekan Atta Arman dari Gerbang Tol Palimanan dan juga rekan Wenda Nura di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selalu berhati-hati, selalu jaga kesehatan dalam bertugas. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita juga akan memantau arus balik Lebaran 2025 di sejumlah titik melalui CCTV NTMC Polri. Inilah dia pemirsa, sejumlah titik yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda, di mana titik pertama di kiri atas yang merupakan ini di Pospol Cisarua Bogor. Kita bisa melihat di mana baik mobil ataupun motor ini ada mendominasi di titik ini. Namun tidak ada kemacetan pemirsa, kita melihat walaupun cukup ramai pada pagi hari ini, namun ini juga cukup lancar. Tidak ada kepadatan ataupun antrian di Pospol Cisarua Bogor. Dan berikutnya di kanan atas layar Anda adalah Taman Safari Bogor. Terpantau cukup sepi pemirsa. Memang ada beberapa kendaraan yang melintas, namun tidak cukup ramai atau tidak signifikan. Dan sama seperti di Pospol Cisarua, tidak ada kepadatan ataupun kemacetan. Mengingat juga Taman Safari ini menjadi titik yang harus diwaspadai meskipun pagi ini terlihat lancar. Namun mengingat ini juga masih dalam libur Lebaran dan Taman Safari ini menjadi salah satu titik dengan destinasi wisata yang bisa Anda antisipasi ketika siang hari hingga sore hari pemirsa, dikarenakan selain arus balik yang kita pantau bersama, juga yang kita harus pantau adalah titik-titik wisata di mana masyarakat ini masih melakukan aktivitas berwisata bersama keluarga pada libur Lebaran. Kita beranjak ke kiri bawah layar Anda yang merupakan Simpang 3 Prambanan Jogja, yang mana ini cukup sepi dan hanya ada sejumlah mobil saja pemirsa. Tidak ada antrian ataupun kemacetan ataupun aktivitas masyarakat yang masih belum begitu terlihat pada pagi hari ini. Dan berikutnya di kanan bawah yakni Simpang Maya Tegal. Juga kita melihat sama seperti titik-titik lainnya pada pagi hari ini cukup sepi pemirsa. Dan masih belum ada antrian kendaraan di Simpang Maya Tegal. Dan kami kembali mengingatkan kepada Anda meskipun dari keempat titik ini masih terlihat landai maupun lancar, jika Anda ingin melakukan aktivitas perjalanan Anda pada hari ini, Anda bisa terlebih dahulu melakukan research ataupun meneliti terlebih dahulu waktu-waktu yang terbaik yang dapat Anda lakukan atau ambil untuk melakukan perjalanan. Dikarenakan bukan hanya arus balik saja yang mungkin Anda akan hadapi dalam perjalanan Anda, tapi juga mereka yang ingin melakukan berwisata ke sejumlah titik
mengingat ini juga masih dalam pekan libur Lebaran pemirsa.